Kita lanjut ke metode bagian edit sama update ya. Masih sama kayak kemarin ya. Ini tinggal di uncomment aja. Mungkin sampai metode update ya di uncomment ya. Terus, feature store-nya kita ganti jadi subject store ya. Kemudian modelnya kita ganti jadi subject model. Masih sama ya. Persis kayak kemarin ya. Kemudian URL terkait diganti jadi subject juga. Ini juga diganti jadi subject store. Berarti di sini untuk kontrolnya bisa dibilang udah selesai ya. Kita lanjut ke bagian modelnya. Sama kan? Masih gampang ya. Ya, ini video terakhir bagian gampangnya ya. Jadi untuk video selanjutnya kita bakal refactor habis-habisan supaya nggak copy paste kayak gini. Karena itu jatuhnya repeat yourself ya. Soalnya kita nggak melakukan hal itu. Tapi biar di sini teman-teman paham, jadi aku kasih contoh 2 kali ya. Membuat 2 modul yang kasusnya mirip, jadi tinggal copy paste aja. Enaknya PHP OOP plus MVC itu seperti itu ya. Sini query-nya kita tinggal ganti ya. Karena di sini kolomnya berbeda ya. Jadinya seperti ini tinggal dirapiin aja. Kemudian bind paramnya berarti hanya 2 ya. Oh, sorry, 3. 1, 2, 3. Berarti di sini SSD. Kemudian kita ganti di sini jadi komanya apa sudah. Selesai. Kemudian kita balik ke controller ya. Udah return ya. Ini sebetulnya sih nggak perlu pakai if. Tapi nggak apa-apa deh, biarin gini aja. Berarti bisa dibilang sekarang udah ke integrate ya dengan modelnya. Berarti kita tinggal tes di bagian unit testnya. Kita balik ke subject test. Kita tinggal uncomment aja. Kemudian di sini kita ganti ya. Mungkin untuk dollar postnya kita bisa ngambil dari store aja ya. Ini ditimpa, ganti jadi begini. Kita ganti misalnya jadi subject new. Teacher ID-nya biarin 11 aja lah ya. Atau ganti deh jadi 9. Sebentar. Mungkin dilihat deh. Teacher ID berapa ya yang belum di-delete? Di sini, 9 belum ke-delete ya. Tapi nggak aktif. Mungkin 10 deh ya. Ganti jadi 10 di sini. Berarti ini juga ganti jadi 10. Terus di sini ini untuk valid request ya. Kemudian ini untuk invalid request-nya kosongin aja teacher ID-nya. Kemudian ID-nya 10 juga. Selesai. Tinggal kita jalanin tesnya. Mungkin untuk tesnya nggak apa-apa deh, kita jalanin semua deh ya. Seperti biasa ya. Tinggal kita jalanin komennya, di enter aja. Ditunggu hasilnya. Feature controller not found. Oh, ini belum kita ganti ya. Ini belum diganti jadi subject controller ya. It's okay, nggak masalah. Kemudian kita coba jalanin lagi. Dah, aman ya. Update can handle valid request dan update can handle invalid request. Berarti udah nggak ada masalah. Tinggal kita tes di bagian front end-nya. Atau kita cek dulu di database deh. Kan seharusnya datanya berubah ya. Kita lihat di sini. Subjek A-nya masih subjek A sih. Coba kita balik ke codingan dulu. Seharusnya ini subjek A new ya. ID 10. Oh, ID 10 ya. Sementara nggak ada subjek ID 10. Tapi ya itu ya. Karena ID-nya nggak ketemu, tapi query tetap jalan ya. Karena ketika jalanin query update tapi ID-nya nggak ketemu, dia nggak mereturn error. Tapi dia nge-return hasil 0. Tinggal kita ganti misalkan jadi ID 11 deh. Jadi ID 11. Coba jalanin lagi untuk memastikan ya. Balik ke browser. Dah berubah di subject new ya. Meskipun udah ke-delete nggak apa-apa karena ini cuma testing. Sekarang kita coba testing di bagian front end-nya ya. Ini di tes dulu. Misalkan aku mau ganti subject A yang paling bawah deh. Ini jadi subject A new from FA ya. Kemudian ID pengajar jadi ID 10 deh. Simpan. Dah aman ya. Subject A new from FA. Berarti untuk front end dan back end udah aman. Ini adalah video terakhir bagian yang paling gampang ya. Nanti untuk video selanjutnya kita bakal coba refactor ya. Di semua kode yang ada di sini, khususnya di bagian kontrol dan bagian model, ini kan sebetulnya benar-benar mirip ya sama yang di teacher ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bikin kode yang nggak berulang. Ini kan masih berulang banget ya. Kalau misalkan kita coba sandingkan di sini, aku taruh subject model, terus di sini aku taruh teacher model ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, mungkin query-nya memang berbeda ya. Tapi kan bagian akhirnya sama ya. Atau mungkin jangan bagian index deh. Misalnya delete ya, yang sama persis bagian destroy. Ya kan? Ini kan sama persis ya kalau kita perhatiin ya. Bener-bener copy paste doang ya. Bener-bener nggak ada perubahan. Nah ini kan seharusnya bisa kita hindari ya. Seharusnya di subject model atau teacher model atau bahkan keduanya nggak perlu nulis ini gitu loh. Jadi bisa ditulis di bagian yang lainnya. Entah mungkin kita bikin sebuah abstract class. Yaitu gimana nanti lah. Aku sih jujur belum bikin polanya ya mau bagaimana, tapi yang jelas ini harus kita refactor. Nggak mungkin di sini kita menulis kode yang sama berulang kali ya. Kita juga bisa lihat di bagian show ya. Di bagian show yang berbeda hanya query-nya saja dan mungkin bind paramnya aja.
p-execute, kemudian bagian exception-nya itu sama persis ya. Dan seharusnya di situ bisa kita akalin ya. Jadi kita hanya mengubah prepare sama bind paramnya aja. Sisanya bisa dijadikan satu. Sehingga kita nggak perlu nulis kode yang mirip seperti ini ya. Jadi benar-benar kita bakal coba bikin sebuah reuse kode lah. Supaya kita nggak repetitif seperti ini ya. Di bagian update juga ya. Nah ini update ya. Yang berbeda hanya query dan bind param aja. Sisanya masih sama. Dan di situ nanti bakal kelihatan ya. Mungkin videonya bakal panjang-panjang banget sih. Tapi nggak terlalu panjang lah, aku usahakan. Jadi kita bakal coba refactor satu-satu, entah dari model dulu atau dari controller dulu. Dan nggak cuma model controller ya, bagian view, kalau kita perhatikan di sini, misalkan aku buka subject grid yang aku taruh sini, kemudian teacher grid aku taruh sini ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini yang berbeda hanya di bagian field-nya aja. Dan ini juga seharusnya kita bikin sebuah komponen ya. Jadi nggak cuma back-end aja nih yang kita refactor, ke front-end-nya juga. Yang jelas kita bakal coba refactor dari hal yang paling mudah dulu. Mungkin nanti bisa front-end duluan atau back-end duluan, aku belum memastikan sih. Dan belum aku putuskan juga. Ini juga bakal kita refactor supaya benar-benar ya ini kan sangat berulang ya. Yang berbeda kan sebetulnya hanya bagian header-nya ya. Di bagian tambah sama ubah data ini kan. Kalau kita lihat di bagian subject juga ya. Yang berbeda hanya tambah data mata pelajaran dan ubah data mata pelajarannya kan. Kemudian URL-nya juga berbeda sedikit kan. Dan itu kita bisa akalin supaya nanti benar-benar bisa reuse gitu. Jadi kita nggak perlu copy paste terus ganti ini, ganti itu. Cukup kita jalanin sebuah kode yang reusable nanti bisa digunakan di semua modul yang kasusnya mirip seperti ini gitu. Ya, kita lanjutin faktor di video selanjutnya. Dan persiapkan mental kalian di sini.